Halo teman-teman, balik lagi di channel saya. Sudah hampir 2 minggu lamanya saya belum upload video. Dan di video kali ini saya mau mereview tentang tahun pertama Ausbildung saya di Jerman. Jadi pertama kali saya ke Jerman itu tanggal 4 Desember tahun lalu. Dan sampai di Jerman itu tanggal 5 atau keesokan harinya. Dan tanggal 6 Desember tahun lalu saya langsung belajar di dalam kelas. Jadi waktu itu kondisinya masih rada jet lag dan nggak nyaman, tapi dituntut harus langsung mengikuti pelajaran di dalam kelas. Dari hari Senin sampai hari Jumat saya mengikuti pelajaran di dalam kelas. Selama 5 hari itu saya mulai beradaptasi untuk bisa mengenal lingkungan baru, teman-teman baru. Dan di hari Jumat saya untuk pertama kalinya datang ke Wohnung atau sampai di Wohnung tempat saya tinggal di Jerman. Dan keesokan harinya, hari Sabtu, saya datang ke hotel untuk berkenalan dengan owner dari hotel tempat saya magang dan juga karyawan-karyawan Atsubi yang ada di hotel. Dan waktu itu saya diminta untuk langsung mulai magang, mulai praktek di keesokan harinya atau hari Minggu tanggal 12 Desember 2021. Dan saya sangat bersyukur karena owner dan juga Mitarbeiter atau karyawan dan teman-teman Atsubi yang sudah duluan mengikuti program Ausbildung di tempat saya magang, mereka semua ramah, baik hati, dan juga mau membimbing, mau mengajari saya yang baru pertama kali sampai di Jerman dan baru pertama kali hidup di lingkungan baru seperti itu. Dan ya, saya merasa sangat bersyukur karena lingkungan atau teman-teman yang ada di sekitar saya sangat suportif atau sangat membantu saya untuk bisa berkembang di dunia gastronomi. Kemudian tugas-tugas apa saja sih yang sudah saya pelajari selama Ausbildung atau magang di hotel tempat saya Ausbildung di Jerman. Jadi yang pertama itu ada Gästebedienen atau bagaimana caranya melayani tamu di hotel dan juga restoran. Kemudian ada Frühstücksbuffet, saya diajari bagaimana caranya menyiapkan hidangan prasmanan untuk makan pagi atau sarapan untuk para tamu yang menginap di hotel. Mulai dari mempersiapkan menu, minuman, dan juga peralatan operasional yang dibutuhkan di restoran. Kemudian ada Getränke, di mana saya diajari berbagai macam jenis minuman yang ada di hotel, di restoran, mulai dari minuman kopi, teh, jus, Weißwein, Rotwein, koktail atau mix Getränke. Kemudian ada Veranstaltung. Veranstaltung dalam bahasa Indonesia artinya event. Saya diajari bagaimana caranya mengatur berjalannya suatu event di hotel tempat saya magang. Mulai dari cara mengatur posisi meja yang disesuaikan dengan jumlah tamu, kemudian mengatur menu yang akan dihidangkan, dan segala kebutuhan yang dibutuhkan selama operasional suatu event, seperti contohnya event ulang tahun atau tanggung, atau dalam bahasa Indonesia itu artinya rapat atau meeting. Kemudian ada Spätdienst, di mana Spätdienst ini dalam bahasa Indonesia artinya shift malam. Saya diajari bagaimana caranya menjalani operasional di shift malam, mulai dari melayani tamu yang sudah memesan dinner atau makan malam di restoran tempat saya magang. Selain itu, saya juga mempelajari berbagai macam jenis menu yang dihidangkan oleh Küche atau kitchen untuk hidangan makan malam yang ada di restoran. Dan dari sana saya mulai banyak mengenal berbagai macam menu yang menurut saya sebagai orang asing sangat bervariasi, sangat unik, dan tentunya punya cita rasa tersendiri. Kemudian ada Aufdietasche atau bahasa Indonesianya housekeeping. Jadi saya diajari bagaimana caranya mempersiapkan satu kamar supaya siap untuk dijual kepada calon tamu yang
di hotel. Jadi itu tugas-tugas yang sudah saya pelajari selama di tahun pertama di Jerman. Kemudian sekarang tentang mata pelajaran apa saja yang sudah saya pelajari di sekolah. Yang pertama adalah mata pelajaran Deutsch atau bahasa Jerman. Jadi karena saya Ausbildung di Jerman, bahasa Jerman adalah bahasa wajib yang digunakan sehari-hari untuk berkomunikasi di Jerman. Kemudian ada etik atau sosiologi dalam bahasa Indonesia, kurang lebih seperti sosiologi. Jadi Atsubi diberikan pembekalan bagaimana caranya berperilaku yang baik dan benar. Kemudian ada sosial funda atau dalam bahasa Indonesia itu kurang lebih seperti IPS, ilmu pengetahuan sosial, di mana Atsubi diberikan pembekalan tentang sistem pemerintahan yang ada di Jerman dan diperkenalkan tentang Bundesland yang ada di Jerman. Kemudian ada sport atau olahraga, di mana Atsubi juga penting melakukan olahraga supaya selain sehat jasmani juga sehat secara rohani. Kemudian ada Lebensmittel, jadi Atsubi diajari tentang pengetahuan dasar tentang bahan-bahan makanan yang ada di gastronomi. Kemudian ada Küche yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah kitchen, di mana Atsubi diajari tentang teori-teori dasar yang berkaitan dengan operasional yang ada di dapur. Kemudian ada Ernährung atau dalam bahasa Indonesia artinya gizi, di mana Atsubi mulai diperkenalkan tentang teori-teori dasar tentang gizi, karena gizi di dunia gastronomi atau perhotelan itu sangat penting untuk menjaga kepuasan tamu atau pelanggan yang menginap di hotel atau menikmati hidangan yang ada di restoran. Kemudian ada servis. Di mata pelajaran servis ini kita diajari bagaimana caranya melayani tamu dengan baik dan benar supaya tamu merasa puas dan ingin mengulangi kembali kedatangannya di suatu hotel ataupun restoran. Kemudian ada Getränke, mata pelajaran Getränke. Di sini kita sebagai Atsubi diajari tentang berbagai macam jenis minuman, seperti mulai dari contohnya ada kopi, teh, kakao atau coklat, ada mix Getränke atau cocktail, dan juga ada wine dan juga bir. Kemudian ada Wirtschaftslehre yang artinya pelajaran tentang ilmu-ilmu hukum yang ada di Jerman dan juga teori-teori dasar tentang ekonomi. Kemudian ada Mathe atau matematika, di mana kita sebagai Atsubi diajari teori-teori dasar tentang perhitungan dalam matematika. Dan berikutnya ada English atau bahasa Inggris, di mana Atsubi di Jerman juga wajib menggunakan bahasa Inggris karena dunia gastronomi adalah dunia pariwisata, di mana dunia pariwisata adalah dunia yang sangat luas dan internasional. Jadi itu dia mata pelajaran yang sudah saya pelajari di tahun pertama program saya Ausbildung di Jerman. Dan di tahun berikutnya akan ada mata pelajaran baru lagi dan juga mata pelajaran yang ada kaitannya dengan mata pelajaran yang sudah saya dapatkan atau pelajari di tahun pertama saya Ausbildung di Jerman. Buat teman-teman yang bertanya kalau misalnya punya waktu luang biasanya ngapain? Kalau saya pribadi di sini biasanya waktu luang yang saya punya itu saya gunakan untuk istirahat di rumah. Kalau misalnya punya waktu libur lebih atau misalnya 2 hari, biasanya saya bakal jalan-jalan ke kota-kota yang dekat dari tempat saya tinggal. Jadi selama 7 bulan saya sudah tinggal di Jerman, saya sudah pernah beberapa kali jalan-jalan ke beberapa kota, seperti contohnya kota Nürnberg yang ada di Bundesland Bayer, kemudian ada kota Bamberg juga yang ada di Bundesland Bayer. Kemudian ada kota Erfurt, ibu kota dari Bundesland Thuringen. Saya sudah pernah beberapa kali ke sana karena kota Erfurt itu lumayan dekat dari tempat saya tinggal. Kemudian yang terakhir itu adalah kota Leipzig yang ada di Bundesland Sachsen dan kota paling besar yang pernah saya kunjungi sejauh ini. Dan kebetulan kali ini tahun pertama ini berakhir di musim panas dan jeda sekolah itu sekitar 2 bulan lamanya, dan kita sebagai Atsubi punya jeda sekolah selama 2 bulan dan wajib untuk magang di hotel. Dan kebetulan juga di musim panas kali ini saya punya
waktu urlaub atau libur selama 1 minggu, dan kemungkinan saya juga bakal jalan-jalan ke beberapa kota besar yang ada di Jerman. Jadi segitu dulu video saya kali ini. Oh ya, buat teman-teman yang pengen belajar bahasa Jerman, khususnya teman-teman yang ada di Bali, bisa datang ke Denpasar Institute yang ada di Denpasar Utara, tepatnya di belakang perumahan Citraland. Teman-teman yang berminat bisa silahkan datang ke Denpasar Institute, dan pengajaran berkualitas, bisa membimbing teman-teman dari bahasa Jerman tingkat dasar sampai level B1 untuk persiapan Ausbildung di Jerman. Dan juga Denpasar Institute bisa membantu teman untuk mendampingi proses pengurusan dokumen untuk Ausbildung di Jerman, dan juga bisa membantu teman-teman yang membutuhkan biaya untuk Ausbildung ke Jerman. Jadi segitu dulu video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Cus. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya.